Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Melanjutkan dari seri belajar Laravel untuk pemula, banyak teman-teman yang request ya untuk bikin tutorial multi user gitu. Nah, pada video kali ini saya akan bikin tutorial video itu untuk bikin multiple user dan juga memanfaatkan middleware untuk multiple user itu juga. Sebelumnya saya akan ngenalin dulu. Jadi nanti di sini pada video ini saya akan memakai package dari Spati atau Spati. Package-nya Laravel Permission. Kenapa saya mau pakai ini? Karena mungkin teman-teman banyak yang mengira mungkin lebih gampang, ini nanti kita bahas lah ya. Biasanya teman-teman itu bikin langsung table, contoh di sini table user gitu. Terus nanti di sini ada table role. Nah, nanti tinggal digabungin gitu kan. User ini ke role gitu. Nah, mungkin secara kasat mata mungkin gampang lah ya. Tapi nanti kita akan kesulitan kalau misalkan kebutuhannya udah kompleks. Banyak banget barisan kode yang harus kita tulis gitu. Kalau misalkan kita pakai manual kayak gitulah. Nah, pada video ini nih saya mau pakai Laravel Permission dari Spati yang ini. Teman-teman bisa akses video URL-nya nanti saya taruh juga di deskripsi. Nah, jadi saya jelasin dulu sebelum nanti masuk ke penjelasan detail apa yang nanti akan kita bahas di video ini. Ketika nanti kita pakai Laravel Permission ini, contoh nih, nanti kita akan buat satu permission, contoh edit artikel gitulah ya. Jadi ketika permission edit artikel ini itu akan diassign ke atau akan dikasihkan ke role A, role B, role C gitu. Atau bisa juga edit artikel ini dikasih ke cuman role A gitu. Nggak ke semua role gitu, bisa juga. Atau kita juga bisa ngasih ke multi role gitu edit artikelnya. Kalau misalkan mau dikasih ke A doang ya bisa, mau ke ABC bisa, mau ke AB doang bisa gitu. Nah, turunannya lagi ketika di role A ini bisa dipakai di satu user. Maksudnya satu user itu bisa mempunyai lebih dari satu role. Contoh nih, ini kan ada user A. Nah, user A ini hanya mempunyai satu role, yaitu role A gitu. Tapi di sini saya kasih contoh ada user B gitu. User B ini dia mempunyai 3 role. Jadi memungkinkan satu user itu punya lebih dari satu role. 2, 3 atau mungkin lebih. Itu bisa kita manage dan kita pakai di menggunakan Laravel Permission ini punya Spati. Oke. Nah, ini untuk tahapannya. Nanti awal-awal kita akan instalasi Spati seperti apa dari dokumentasinya, terus kita coba integrasiin permission yang Spati itu ke model user. Terus kita mau buat permission baru. Terus yang keempat ngasih permission kepada sebuah role. Jadi seperti yang contoh di sini ya. Ada kita buat permission. Nah, permission ini kita harus kasihkan ke role mana gitu. Nah, lalu menetapkan sebuah user kepada role tertentu atau lebih dari satu role. Yang tadi sama ya. Jadi kita akan assign user ini ke dalam role mana nih, atau mungkin lebih dari satu role. Lalu nomor 6, memanfaatkan middleware dengan Laravel Get. Nah, nanti kita akan coba ya. Terus membuat pembatasan root menggunakan permission. Jadi nanti ada root tertentu yang teman-teman bisa atur bahwa root ini nanti boleh diakses kalau dia login sebagai ini gitu. Nah, itu bisa kita atur dengan mudah menggunakan Laravel Permission ini. Lalu sama juga bedanya ini controller ya. Kalau ini root, cuma nanti kurang lebih konsepnya itu sama. Yang ke-9 itu membuat custom exception untuk permissionnya. Nah, nanti kalau misalkan ada, kita buat custom sendiri bisa. Jadi nanti kalau misalkan ada di handler itu, di request itu ada dia ngecek permission yang nggak match ya, nanti kita bisa custom message-nya di situ.
Lalu yang terakhir nanti kita coba bikin pembatasan view dengan blade directive. Ini kurang lebih sama kayak yang pembatasan yang di nomor 7 sama nomor 8, cuman bedanya nomor 7 di root, nomor 8 di controller, nomor 10 di view atau di blade. Oke, langsung saja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum mengikuti project yang dari awal itu, playlist Laravel 10, bisa mengikuti terlebih dahulu, atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya project sendiri dan mau belajar tentang multiple role, bisa juga mengikuti gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman buka projectnya terlebih dahulu. Ini login prosesnya masih normal biasa ya, maksudnya nggak ada penambahan atau apa. Oke, kita buka dokumentasi dari Spatinya. Ini untuk instalasinya teman-teman sesuaikan sama versi Laravel teman-teman gitu. Ini karena di sini saya pakai Laravel 10, maaf. Nah, maka saya akan pakai package yang ini gitu. Langsung aja install komposernya, langsung di komposer langsung diinstal. Tapi kalau teman-teman pakai versi di bawahnya, ini bisa disesuaikan nanti supaya nggak ada crash ya. Oke, langsung saja ini kita copy composer require Spati. Ntar kita tunggu. Oke, sudah. Ini nggak begitu lama ya. Oh ya, ini sebelumnya, ini kan belum kita lanjut. Nah, di sini tabelnya itu sebelumnya hanya ada tabel yang sebelum-sebelumnya kita pelajari ya, belum ada table role, belum ada table permission. Karena tabel-tabel itu adalah berasal dari si Laravel seperti ini. Jadi ketika kita composer require ini nanti dalamnya itu udah ada tabel-tabel yang udah siap kita pakai nantinya yang dikasih sama Spati gitu. Oke, lanjut. Ini optional, the service provider kita pasangin aja lah ya, karena emang setiap kita install package biasanya selalu kita registrasi di providernya. Buka di config./app, kita taruh di paling bawah, lalu you should publish the migration. Nah, ini nanti ketika kita publish akan muncul migration yang dari Laravel Spatinya ya. Ini kan kalau kita lihat belum ada role ataupun apa lah ya. Ini kalau kita publish, nah dia muncul dua table permission, satu table ya, table permission sama config untuk permissionnya. Oke, ini udah ada dari oh ternyata di dalamnya udah banyak beberapa table ya. Ini kalau kita lihat-lihat dulu, di sini nanti ada table permission, ada table role. Ini udah diatur semua sama Laravel permissionnya sama Spati. Model has permission, model has role has permission, macam-macam. Ini nanti kita bisa pakai dengan semudah mungkin ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita disuruh clear. Oke, ini ada before running migration, if you are using UUIDs, see the advanced section of the docs on UUID steps. Nah, jadi teman-teman kalau pakai UUID, teman-teman harus ngelewatin step ini dulu nih. Kita harus nambahin ini dulu kalau kita pakai UUID. Cuman kalau di sini kita saya nggak pakai UUID ya, jadi langsung aja kita skip. Lalu di sini kita disuruh config clear. Oke, sudah. Oh, ini salah satu ya, or gitu. Terus selanjutnya run the migration, kita suruh migrate. Oke, sudah. Add the necessary thread to your model. Oke, ini kita copy, kita cari table model usernya. Nah, ini
kita tambahin di sini. Ya. Nah, titik komanya 2 hasRoll. Ini merah karena kita belum impor dari threads-nya ya. Coba aja kita pakai kontrol spasi no suggestion. Ini biasanya saya pakai auto import jadi ya nggak jalan, nggak tahu juga. Oke, kita manual aja. Nah, itu udah sama ChatGPT-nya udah disugesti. Kita langsung tap. Ini kita hapus. Kenapa masih error? Seharusnya udah diimpor sih. Coba kita biarin dulu aja ya. Kita cek tabelnya terlebih dahulu. Apakah sudah ada siap untuk digunakan? Nah, ini udah ada ya. Tabel-tabelnya, model has permission, model has role has permission. Nah, selanjutnya kita coba bikin seeder dulu supaya kita bisa masukkan datanya ya. Make seeder role seeder. Oke, PHP artisan make seeder role seeder sudah oke, sudah dibuat. Kita cari role seeder. Nah, ini coba kita panggil role create name. Nah, kita coba bikin namanya apa ya? Admin deh, admin sama writer ya, penulis. Nah, ini role-nya dari mana? Role-nya dari spati permission. Coba kita di sini juga nggak auto impornya nggak kedetek, kenapa ya? Oke, kita manual lagi aja. Nah, ini udah langsung di detect use spati permission model hasRoll. Kita coba ya. Seharusnya kalau emang error, yang ini error, ini juga error sih nanti. Kita coba cek ini dulu aja. Ini kan role-nya masih kosong ya. Nah, ini masih kosong. Seharusnya kalau kita jalanin ini PHP artisan db seed min class role seeder gitu. Nah, ini untuk ngejalanin single seeder ya. Kita tinggal panggil PHP artisan db seed min class. Min class di sini kita kasih sama dengan seeding database. Ini berhasil, nggak ada error ya, tapi di sini dia kedeteknya merah gitu. Nah, ini kita browse. Nah, ini ada kan admin writer. Kita bisa juga nambahin di sini, atau mungkin kita jangan pakai create, tapi supaya nanti kalau misalkan kita mau jalanin ulang role seedernya itu nggak nambah ya. Kalau kayak gini nanti dia bakalan nambah lagi, jadi nanti admin ada double gitu. Jadi kita pakai update or create. Oke. Ini kita kasih koma dulu. Di sini array mau apa, key-nya admin name admin gitu. Oke. Nah, ini update or create. Kita ini copy aja biar gampang. Ini kita ganti writer. Jadi nanti kalau kita ngejalanin ulang, seharusnya dia nggak jadi double. Nah, nggak double itu. Kalau kita tambahin lagi, bues gitulah ya. Kita cek. Nah, dia nambah dan nggak nambahin yang udah ada gitu. Kita pakai method update or create. Oke, lanjut. Ini juga seharusnya nggak masalah ya, walaupun merah, karena ya ini juga
merah, tapi nggak masalah karena saya juga nggak tahu auto impornya nggak jalan, jadi masih kedetek merah dia. Oke, selanjutnya ini kita udah punya 3 role. Selanjutnya kita coba bikin satu permission aja dulu. Coba tes ya. PHP artisan db seed make seeder ya, bukan db seed, make seeder. Kita mau bikin seeder apa? Seeder permission, seeder gitu. Oke. Kita buka dulu filenya, permission seeder. Oke. Nah, ini kita jalanin bikin variabel permission permission gini lah ya. Ini juga dia nggak tampil, harusnya tampil sih. Kita juga sama pakai update or create supaya nanti nggak double. Ini kita coba diemin, muncul dari GitHub Copilotnya. Teman-teman jangan lupa impor juga, use pati permission models permission. Oke, lanjut. Nah, name-nya kita kasih coba apa ya, view dashboard lah, karena nanti kita coba bikin otak-atik di dashboardnya, view dashboard gitu. Kita coba satu dulu gitu. Oke, kita coba jalanin PHP artisan db seed min class permission seeder. Oke, ini harusnya ada di sini. Nah, ini sudah ada ya, ada satu permission, tapi ini belum di assign kemana-mana ya. Jadi satu permission ini mana tadi? Satu permission ini belum di assign ke sini gitu, belum di send ke role admin, writer atau guest gitu. Jadi ini belum kemana-mana untuk permissionnya. Nah, caranya gimana untuk kita ngasih permission tadi gitu? Caranya kita mana tadi kode itu? Nah, kita bikin seperti ini. Kita kasih role give permission. Nah, give permission to permission. Nah, role ini dari mana? Nah, role ini seharusnya kita gabung sih ya. Kalau nggak kita jadiin satu aja deh ya. Kita jadiin satu sama yang tadi. Ini kalau nggak role seeder kita pindahin ke sini, ke permission, supaya jadi satu aja. Kita bikin variabel di sini role admin gitulah ya. Role admin, ini role writer, yang ini role guest. Oke. Nah, ini kita mau ceritanya mau assign ke admin lah ya, admin gitu. Jadi admin boleh ada permission view dashboard gitu. Jadi ini role-nya, variabel role-nya kita ganti sama role admin. Give permission to ininya dari mana? Ini udah diatur sama si Laravel permissionnya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu. Ini kita coba cek ya. Ini kan permission dari sini. Jadi ketika dia berhasil di update or create, berhasil jalanin, nah nanti dia akan dimasukin ke sini gitu. Oke, kita coba mix PHP artisan db seed class permission seeder. Cek, ada error. Class seeder role. Oh iya, kita belum masukin ya teman-teman ya. Coba, nah udah disuges, enak banget pakai GitHub Copilot teman-teman. Kita coba jalanin lagi. Nah, ini udah berhasil. Kita coba cek. Ini kan tadi ada view dashboard, di sini ada roles. Nah, di sini berarti ada model. Di mana naruhnya berarti? Role has permission. Nah, permission ID-nya 1, role ID-nya yang boleh siapa 1. Nah, ini sudah
ada gitu. Coba kalau kita jalanin lagi, ini kan give permission to ya, kita coba jalanin lagi apakah dia yang nambah atau ngupdate ya. Oh, nggak nambah sih, berarti ngupdate ya. Oke, nah selanjutnya kita coba bikin lagi. Kita coba bikin lagi satu permission ya. Bikin untuk tes saja permission 2. Ini namanya view chart on dashboard. Jadi view chart ini nanti boleh dilihat sama admin sama writer gitu. Jadi quest nggak boleh lihat. Oke, ini kita copy aja. Role admin boleh, give permission to, ini permission to, ini role writer. Ini ya. Jadi ini admin dikasih permission view dashboard, role admin dikasih permission to view chart, role writer juga ada per view chartnya, permission view chartnya. Ini kita seeding lagi. Oke. Nah, ini bertambah ya. Ini permission 2, permission ID 2 itu view chart on dashboard dimiliki oleh role 1 sama role 2, admin sama writer gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita udah bikin nih udah punya tadi, kita tadi kan udah punya ini ya. Kita udah punya permission, kita udah punya role. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk assign user ini, user A, user B, user C ke dalam sebuah role gitu, ataupun multi role gitu. Nah, caranya gampang. Kita coba misalkan ini ya, kita punya user cuma satu ya, nggak apa-apa lah. Kita coba ya langsung aja di sini bikin user dari model, import, find. Nah, udah disuges cuma satu emang user kita gitu. Nah, ini kita berarti kan user find 1. Nah, ini juga udah suges nih sama si ChatGPT nya. Jadi nanti user kita panggil, variabel usernya ada metode namanya assign role. Ini nanti kalau kayak gini dia bakalan nambahin role admin ini ke user yang kita panggil ini gitu. Coba kita jalanin ya. Assign role. Oke. Kita ngelihatnya di mana ya? Nah, ini dia. Ada assign role, dia masuk ke model has role. Model ini yang dimaksud ya model user ya. Ini ada model tabnya, ini model user. Role ID-nya dia 1 gitu. Gimana caranya kalau misalkan kita mau nambahin role juga gitu. Contoh user ini bisa dapat permission admin sama permission writer gitu. Contoh, ini kita tinggal array, kita tutup pakai array, kita bikin lagi di sini writer gitu. Oke, kita coba browse. Nah, dia nambah teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah punya satu user dengan 2 role ya. Cuman ya nggak apa-apa deh. Kita coba dulu. Nah, ini kita coba bikin masuk dulu, login ke sini. Ini kita logout. Oke, kita berhasil login. Kita coba login, sign in. Oke, kita coba masuk ke dashboard controller.
dashboard, namanya apa ya, home controller. Kita coba cek user, out user, get role names, udah disuges nama. Ini apa nih, include kebanyakan kayaknya. Oke, kita cek. Nah, ini role-nya ada 2 teman-teman, ada role admin sama role writer gitu. Ini coba kalau misalkan sementara kita hapus dulu ya salah satunya ya, soalnya nanti kalau kita mau tes agak bingung ngeliatnya, soalnya ini role-nya double kok. Cuman kalau permissionnya lebih dari 1 role mungkin masih oke lah ya, cuman kalau yang satu role, satu user beberapa role, itu agak bingung ngeliatnya gitu. Ini kita hapus dulu. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini cuma 1 ya dapatnya, karena tadi ya udah kita hapus satunya gitu. Oke, selanjutnya tadi ini kita coba cek dulu ya materi kita. Ini dan minde udah, dan ini udah, dan membuat permission baru tadi kita udah coba, memberikan permission ke sebuah role kita tadi udah, menetapkan sebuah user kepada tadi udah. Oh ya, kita akan memanfaatkan middleware dengan Laravel get gitu ya, dengan Laravel get. Berarti kita butuh 1 contoh user lagi ya. Kita bikin dulu mana user ini, kita copy aja namanya writer @gmail.com, passwordnya kita samain aja. Oke, yang kita langsung update. Nah, writer ini kan belum punya role ya, coba kita buka 1 browser lagi, belajar.youtube. writer@gmail.com 123. Nah, dia kosong nih ya teman-teman, dia karena belum punya role. Kita coba kasih dulu role-nya di tadi permission header. Ini file-nya 2 ya, iya 2, user 2. Ini nggak harus kayak gini ya teman-teman, maksudnya nanti teman-teman bisa kreasiin sendiri cara untuk bikin role-nya, apakah nanti ada menunya atau ada menu untuk permissionnya juga, teman-teman bisa atur juga gitu. Dan ini udah dipermudah banget, jadi mungkin teman-teman bisa ngembangin sendiri. Ini juga untuk give permissionnya juga udah gampang banget, assign role-nya udah gampang banget, tinggal teman-teman kreasiin sendiri gimana enaknya untuk diimplementasiin di aplikasi teman-teman gitu. Ini kita hapus writernya, kebanyakan, udah hapus aja. Admin satunya, user 2 sebagai writer. Ini file-nya 2. Oke, kita jalanin lagi. Oke, kita coba cek. Nah, ini udah ada permissionnya writer gitu ya. Ini writer. Kita coba bikin seperti ini dulu untuk ngecek ya, untuk tes. If out user ini kalau yang ngikutin ChatGPT kepanjangan ya, has permission to view dashboard gitu, sama dengan false. Nggak usah kayak gitu karena kita bisa pakai yang can, hasilnya juga boolean, lebih enak dan lebih simple. View dashboard,
Nah, gini. Kita pindahin ke dalam sini. Jadi kalau dia boleh akses kalau dia boleh atau dia punya akses view dashboard, ya kita kasih return view dashboardnya gitu. Kalau nggak boleh ya kita return abort 403 gitu. Kita coba cek. Nah, karena ini login as admin, jadi dia boleh ya. Cuman kalau yang writer, nah dia nggak boleh, forbidden. Ini untuk itunya ya. Atau ini tadi kita udah ngelewatin itu kali ya, ngelewatin ininya dong berarti. Tadi kita mau memanfaatkan Laravel get. Oh iya, astaga, maaf ya teman-teman. Kita langsung loncat ke sini tadi harusnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, ini kayak gini dulu sementara. Ini kita hapus aja dulu. Tapi untuk implementasinya, teman-teman kalau mau pakai ini untuk dikondisiin di sebuah method, ini bisa pakai cara kayak gini ya teman-teman. If out user can, dia bisa view dashboard true hasilnya ini ya. Kalau dia true, ya dia bakalan masuk sini gitu, return view dashboard. Cuman kalau enggak, dia bakalan masuk ke bawah, return abort 403 yang tadi unauthorized forbidden. Oke, tadi lanjut dulu untuk memanfaatkan middleware dengan Laravel get. Ini kan tadi kita bikin forbidden-nya dari controller ya. Nah, ini kita untuk jadiin contoh aja lah yang nomor 6 gitu. Ini kita hapus dulu. Ini seharusnya ini kayak gini nggak apa-apa sih, karena dia return di sini udah return aja, nggak bakalan sampai ke bawah gitu. Kita coba refresh. Oke. Ini juga harusnya oke. Nah, kita mau kecualiin yang tadi juga nih, sama untuk pembatasan akses, tapi dari memanfaatkan Laravel get gitu. Oke. Modelnya juga sama sih, jadi pakai can juga nyebutnya. Kita taruh di mana tadi dashboard. Nah, ini kita root group. Nah, lebih enak kan, lebih deket. Oke, mana tadi root. Ini ada root dashboard. Ini bisa teman-teman taruh juga sih di atas ini, cuman nanti bisa ditaruh di sini ya. Bisa ditaruh di sini. Atau kalau mau ditaruh di sini tinggal teman-teman pakai kayak gini. Ini kan udah ada middleware array. Terus kita bikin koma aja. Can dia bisa nggak untuk view dashboard gitu. Cuman kalau nanti saya taruh di sini URL yang lain gitu ya. URL yang lain itu akan ngikut kecek gitu di permission ini gitu. Kan kalau misalkan emang permission itu dikhususkan untuk grup rootnya yang di dalam sini, ya teman-teman bisa taruh di root group yang di atas gitu, di prefixnya langsung. Cuman kalau misalkan yang di per root gitu, per satu root, ya teman-teman harus taruh di root tersebut gitu. Kan karena ini untuk contoh dulu aja ya. Ini kan kita udah taruh di root group. Seharusnya kalau kita refresh, nah ini masih normal. Kalau kita refresh yang di writer, ini yang di Safari, nah ini this is action is unauthorized gitu. Nah, ini udah ada pencegahannya dari Laravel get gitu. Ini kalau kita mau taruh di root groupnya, cuman karena ini kita nama permissionnya view dashboard ya, kita jangan taruh di root groupnya lah ya. Kita taruh di per rootnya, per root ya, per satu root lah ya. Ini kita namain middleware. Nah, ini udah disuges juga kayak gini caranya. Middleware, ini ada error apa nih? Unclose kebanyakan. Oke. Ini kita hapus dulu. Sampai sini. Oke. Middleware can view dashboard. Ini hasilnya akan sama. Ini bisa, ini nggak bisa. Nah, ini hasilnya akan sama. Cuman kalau kita nama can yang nggak ada, contoh nih can view dashboard X lah ya, kan nggak ada nih view dashboard X. Ini kita coba refresh, forbidden juga. Ini
perbedain juga. Karena apa? Ya namanya view dashboard X, permission ini juga nggak ada gitu, jadi nggak bakalan ke-assign juga ke role manapun gitu. Oke, itu untuk penggunaan pemanfaatan tadi ya Laravel get di middleware. Ini kita tandain dulu min d dan. Tapi ingat tadi teman-teman ya, kalau misalkan mau ditaruh di root group ya bisa ditaruh di atas. Kalau misalkan per satu rootnya, per baris rootnya ya teman-teman pakainya kayak gini, object middleware can view dashboard gitu. Oke, selanjutnya membuat pembatasan root menggunakan Laravel permission. Oh iya, tadi kita memanfaatkan middleware ya, middleware untuk pembatasan permissionnya. Nah sekarang kita membuat pembatasan root menggunakan permission. Sebenarnya ini kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman untuk cara penulisannya aja yang beda. Karena tadi kita memanfaatkan middleware-nya dengan Laravel get yang can tadi, can atau bisa bahasa Indonesianya lah ya. Nah tapi kalau yang membuat pembatasan root dengan menggunakan permission ini, caranya sama gitu, implementasinya sama kayak yang tadi. Ini kita contoh aja lah. Ini kita taruh di sini dulu middleware, bukan pakai can lagi, langsung kita kasih di sini contoh array. Nah ini bisa pakai cara kayak gini juga yang disuggest sama chat GitHub Copilot, atau kita bisa pakai role-nya apa yang boleh. Nah role admin writer. Jadi pemisahnya itu adalah pipa gitu. Ini kalau misalkan ini kita kayak gini, ini dua-duanya akan normal gitu. Ini normal. Target class role does not exist. Why? Apa ini nggak boleh per satu root ya? Coba kita taruh di middleware root groupnya. Ini kita taruh di middleware. Ini jangan pakai array gini ya, role admin writer. Kenapa nggak mau ya? Apa harus kita pisah seperti ini? Oh nggak boleh juga. Kita coba lihat dokumentasinya dulu teman-teman. Using a middleware. Nah, ini yang untuk yang tadi pakai Laravel get. Nah ini then you can protect your routes using middleware rules, middleware via routes. Nah ini seharusnya bisa ya teman-teman. Ini kita copy aja coba. Apa gabung sama out masalah ya? Enggak sih. Kita coba outnya kita matiin dulu. Sama aja dia, harusnya begini juga boleh sih. Role admin writer. Role admin writer. Oh, kita harus daftarin dulu teman-teman. Aduh, kita lupa. Nah ini saya nggak baca ke atas ini tadi ya, maaf. Ini ada protect middleware aliasnya. Oke, kita buka dulu. Ini ada di kernel. Maaf ya teman-teman, saya juga agak-agak lupa gitu. Kernel http. Oke.
kita taruh di middleware alias. Oke, ini kita copy aja semuanya. Ini kita taruh di sini. Oke, ini seharusnya udah bisa sih. Mana tadi? Out role admin writer. Nah, dia oke kan? Nah, ini untuk penulisannya, pemisahnya tadi pakai pipa ya, pipa berdiri. Role admin writer. Ini kalau kita refresh juga seharusnya normal. Kalau misalkan coba katakanlah, oh ini nggak boleh ternyata role-nya, cuman admin, cuman writer doang ya. Coba ini kita hapus aja adminnya jadi writer gitu. Adminnya harusnya unauthorized. Nah ini forbidden kan. User does not have the rights roles. Dia nggak boleh, dia nggak punya role-nya gitu. Tapi kalau yang writer kita refresh normal ya. Oke. Oke, ini untuk penulisan dari, ini seharusnya tadi kalau kita coba taruh di bawah sini bisa juga ya teman-teman ya. Ya ini middleware. Kalau kita tadi per root ya, per satu root lah. Ngomong per root kayak perut gitu, perut. Middleware, role, admin aja dulu coba. Nah bisa dia nggak error. Yang ini baru unauthorized. Oke, untuk penulisannya seperti itu. Kita coba lagi. Tadi juga dokumentasinya ada. Selain penulisan untuk role yang tadi kayak gitu, kita juga bisa spesifik ke permissionnya gitu. Permission, nama permissionnya apa? Sebenarnya sama kayak yang tadi can. Permission view dashboard. Nah ini bisa, ini harusnya nggak bisa juga. Nah user does not have the right permission, dia nggak boleh. Sama kayak yang can tadi ya, yang dari Laravel Gate-nya. Nah ini bisa kalian combine juga yang tadi, role super admin atau apa, dikasih pipa, bisa dipisahin, bisa dibuat multi maksudnya. Terus bisa juga ada spesifiknya lagi, selain role dia bisa spesifik juga gitu, bisa kita spesifikin lagi gitu. Nah ini bisa juga pakai or nih teman-teman, role or permission. Jadi bisa juga role tersebut yang mempunyai user tersebut yang mempunyai role itu, atau user itu yang mempunyai permission itu gitu. Itu bisa, kalian tinggal buka di dokumentasinya, ini ada. Oke, ini kita bikin done dulu. Dan ini nomor 8 seharusnya yang tadi udah kita coba ya. Yang mana tadi? Ini kita tutup dulu. Nah, ini yang tadi ini seharusnya udah. Ini termasuk pembatasan di metode sih sebenarnya. Atau kita mau taruh di satu controller penuh ya. Ini kan di metode itu aja ya. Di metode itu aja gitu. Ini middleware kita hapus dulu. Karena kita udah ngelewatinya. Tinggal teman-teman kreasiin aja sama kebutuhannya. Coba-coba aja, nggak apa-apa, lihat di dokumentasinya gitu ya. Di controllernya, nah ini tadi if out user can view dashboard ya. Nah ini kan kalau kayak gini ini satu metode teman-teman, metode dashboard aja yang keprotect sama permissionnya gitu. Gimana caranya kalau kita mau nge-protect satu controller penuh gitu? Jadi satu controller, home controller ini hanya bisa diakses oleh yang punya permission itu gitu. Nah, gampang, tinggal kita bikin aja pakai construct gitu. Kita tambahin di sini. Nah, itu udah ini juga public function construct. Nah, ini kita hapus. Karena di rootnya udah ada middleware outnya, ini kita langsung aja di sini pakai untuk Laravel permissionnya. Kita bikin role admin gitulah ya. Nah, ini bisa teman-teman kayak gini. Ini kalau kita hapus hasilnya akan sama.
Ini kenapa error? Oh, ininya ke Pak. Oke. Ini di metodenya nggak ada untuk pengecekan permission ya teman-teman, tapi kita taruh di construct. Jadi satu controller penuh ini diatur di sini. Ini kita bikin role admin. Ini kita refresh normal. Ini seharusnya, nah, user does not have the right roles. Ini kalau kita tambahin pipa writer, ini normal, ini normal juga karena writer boleh ngakses gitu. Atau kita mau pakai cara yang tadi teman-teman, pakai spesifik permissionnya gitu, bisa juga, tinggal diganti aja permission view dashboard. Nah ini sama teman-teman, atau mau teman-teman combine juga kurang lebih cara penulisannya sama, tinggal ini aja teman-teman pisahin index arraynya jadi role admin writer gini. Ini kalau ini kan ada role admin writer, sedangkan writer itu nggak punya view dashboard tadi kan ya. Ini kalau kita cek, nah ini tetap nggak boleh teman-teman. Karena apa? Karena ya selain admin writer ya dia juga harus punya view dashboard gitu. Caranya gimana kalau misalkan kita mau combine begitu? Kita bisa pakai role or permission. Penulisannya seperti ini, bukan yang kayak gini. Jadi kita hapus dulu role or permission. Role-nya apa? Admin or writer. Permissionnya apa yang dibolehin? View dashboard. Oh ini kayaknya nggak bisa multi role deh. Coba kita cek ya. Super admin ya. Ya kayaknya nggak bisa. Ini coba kita gini dulu ya. Writer role or permission view dashboard ya. Jadi role-nya writer atau yang punya view dashboard. Jadi seharusnya dua-duanya oke nih. Karena admin ini kan role-nya writer doang yang dikasih ya. Tapi view dashboard juga boleh orang-orang atau role yang punya view dashboard. Ini kalau kita refresh, nah normal dia. Karena apa? Admin ini punya view dashboard. Bener nggak? Nah ini kalau kita refresh juga yang writer, dia juga normal. Karena apa? Ya yang dicek writer gitu, writer atau yang punya view dashboard, maka sama-sama boleh gitu. Oke. Ini kita sudah kita pelajari membatasi kontrol dengan permission dengan metode tertentu atau satu controller penuh ya. Kalian bisa kontrol di sini. Nah, ini selanjutnya ada membuat custom exception untuk permission. Nah, ini kita hapus dulu. Kita komen. Nah, untuk membuat custom exception, teman-teman buka dulu filenya handler. Nah, ini ada handler di app/exception. Teman-teman taruh di register. Di render harusnya. Ini belum ada. Jadi kita bikin dulu di sini public function render. Nah, ini udah ada. Ini juga udah disuges seharusnya sih sama apa namanya, GitHub Copilot. Kita coba cek dulu. If instance of unauthorized exception, bener sih ini, redirect to admin dashboard with hero. Kita coba directnya ke login ya.
Ini kita coba refresh. Nah, ini kita coba nyalain yang tadi di home controllernya, tapi hanya untuk permission view dashboard ya. Ini kan kalau tadi returnnya kan abort 403 ya. Kalau kita custom exception, ini kan exceptionnya udah kita handling ya. Jadi kalau dia nggak sesuai permissionnya, dia bakalan diarahin ke halaman root dan ngasih message Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut gitu. Kita refresh. Target class permission itu di mana ya? Ini permission. Oke. Nah, ini bisa, seharusnya ini kelempar ke login. Nah, sudah kelempar ke login, cuman message-nya nggak ada ya. Message-nya itu kita pakai apa ya? Kita coba di login control, lihat di logout. Violet bukan error. Kita coba handlernya kita ganti, errornya jadi ini violet. Ini seharusnya nggak ke logout sih. Kita coba login aja lah, writer@gmail.com. Nah, langsung kan Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut. Jadi kalau misalkan tadi kita nggak handling ininya, nggak kita custom exceptionnya, dia bakalan munculin abort 403 gitu. Ini kita coba komen, kita login lagi. Nah, ini karena kita ada rendernya sih, jadi ya ini kita ini dulu aja. Nah, ini bakalan muncul kayak gini teman-teman. Tapi kalau kita custom exceptionnya, kita handling, dia bakalan munculnya bukan kayak gini lagi, tapi langsung ke halaman redirect depan gitu, sesuai apa yang kita perintahin di sini. Kalau dia nggak sesuai ya, kalau dia unauthorize ya langsung aja dialamin ke depan, tambahin message Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut. Nah, itu udah kita buat custom exceptionnya. Ini sudah berapa jam nih? Sudah 1 jam. Mana tadi? Nah, ini kita bikin minde sudah, dan nah sekarang kita saatnya membatasi view dengan blade directive. Nah, ini kita coba nanti yang view dashboard untuk yang ini. Jadi nanti kalau dia punya view dashboard, dia bakalan tampil 4 ini. Kalau dia punya view chart, dia bakalan tampil yang ini, nampilin yang chart-chart inilah. 2 ini aja lah ya. Kita contoh sampling ini, nanti kita hapus-hapusin dulu. Oke. Ya, handlernya biarin aja. Jangan biarin nih. Biarin aja sih, kita coba hapus aja di home controllernya. Ini kita komen aja, jadi harusnya ini normal, ini juga normal. Kita login dulu, karena nanti kita coba permission yang di blade-nya gitu, jadi bukan kelempar tapi di blade-nya nggak tampil untuk pengkondisian sebuah view. Ini kan tampil oke. Nah, ini kita tutupin dulu aja. View dashboardnya kita buka, kita coba ini untuk yang direct chat ini kita hapus aja. Direct chat ke bawah kita hapus, direct chat. Oke. Ini to-do list kita hapus. Ini apa nih? Visitor dibiarin. Sales graph
kalender. Oh ini ke bawah ini ya, ini hapus saja. Sales grab sama visit sama, nah ini kayak gini. Coba kita refresh dulu biar tampilannya nggak begitu banyak ya teman-teman. Nah ini kita mau coba kondisiin yang atas dulu. Ini kan berarti ada ini ya, section content, ini penutupnya ini row small box. Nah ini adalah row untuk yang counting ini ya, dashboardnya ya. Ini kita coba, kalau kita coba kondisiin pakaiannya kayak gimana. Pakainya sama teman-teman, tinggal pakai can. Kalau dia punya view dashboard, maka dia bakalan tampil. Wis. Nah dia kalau dia punya view dashboard dia bakalan tampil ini. Nah ini dia punya ya, jadi tampil. Coba kalau yang writer, nah dia nggak tampil teman-teman. Nah ini untuk pengkondisian di blade-nya seperti ini. Tinggal kita panggil can view dashboard. Lebih gampang kan ya teman? Lebih gampang kan teman-teman? Dibanding kalau misalnya kita manual gitu ya, kita pakai if segala macam, apalah segala macam untuk kondisinya. Tapi kalau kita pakai Spati, ya tinggal pakai punya Spati ini ya, kita tinggal panggil aja. Enak gitu, udah serba automatic, clean juga jadi code-nya. Dan selanjutnya untuk yang view dashboard on view chart on dashboard ya. Ini kita tinggal kayak gini aja sama can view dashboard on view chart, maaf, on dashboard. Ini kita pindahin. Seharusnya ini bisa, ini juga bisa. Nah karena apa ya, tadi kita yang writer itu boleh ngelihat chart gitu. Yang ini view chart on dashboard, role has permission. Nah ini permission 1, role 1, role 2 itu boleh ngelihat chart gitu. Jadi ini tetap tampil. Oke, sekian dulu teman-teman video untuk multiple role. Penjelasannya singkat aja, nggak begitu panjang dan nggak begitu banyak untuk menjelasin. Semoga teman-teman bisa ngembangin dari apa yang saya jelasin di sini, hanya beberapa saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.